baik, misalnya dikasih pilihan nih, PAD besar-besaran atau mementingkan kesejahteraan masyarakat dulu? Kayaknya dua hal itu indifferent ya, jalannya paralel. Kenapa? Karena PAD yang besar, mungkin istilahnya kayak PAD itu kan uang ya. Uang itu bisa kita ibaratkan sebagai bensin atau bahan bakar supaya mobil bergerak, supaya masyarakat bisa berkehidupan, bisa memenuhi standar hidup yang layak. Nah, bahan bakar yang besar atau mobilnya bisa jalan. Sebenarnya kan ya kita nggak nunggu apa istilahnya ya, kita nggak harus nunggu bensinnya berapa minimal dulu kan biar bisa jalan. Kalau ada bensinnya sedikit ya mulai jalan pelan-pelan. Jadi menurut aku mungkin keduanya bisa jalan bersama, tapi modal pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi walaupun PAD-nya besar, tapi sumber daya manusianya mungkin belum siap mengelola atau kayak diapa no ya duit sebanyak ini ya, kayak gitu. Nah itu belum tentu ya. Nah betul. PAD besar, kita PAD besar, tapi belum tentu masyarakatnya ini udah sejahtera. Iya gitu. betul. Jadi gimana sih biar optimal? Yang dengan optimal itu yang tadi Mbak Kiki sebutkan itu harus ada keterlibatan masyarakat. Iya, jadi SDM-nya disiapkan. Jadi kalau di pemerintah tuh suka ada istilah trisektoral ya. Trisektoral itu masyarakat, pemerintah, dan lembaga apa sih NGO itu LSM ya. Jadi masyarakat tidak bisa bekerja sendiri, pemerintah nggak bisa bekerja sendiri, tapi tiga sektor ini, ya mungkin kalau ATF part of LSM ya, kayak gitu, maksudnya bagian sosial yang di luar masyarakat dan pemerintah. Nah, tiga sektor ini tuh harus bekerja bareng, gimana caranya semua syarat minimum untuk kesejahteraan itu tercapai, ya mulai dari bahan bakarnya tadi, PAD-nya yang cukup, uangnya yang cukup, SDM-nya sudah siap mengelola itu, termasuk bagaimana mereka mengetahui PAD-nya ini dibelanjakan buat apa gitu, apakah memang impact-nya atau apa ya, dampaknya itu benar-benar kembali ke masyarakat gitu atau sekadar menghabiskan uang saja. Nah itu yang kemudian jadi persoalan lain dan perlu tiga pihak ya saling bekerja sama, kurang lebih seperti itu sih Mbak. Iya ya, Mbak Kiki. Kalau Mbak Kiki nih masuk ke Kota Batu, itu kan kita kan melihat tuh Mbak di Jalan Dewi Sartika, itu kan ada pembangunan pasar nih. Nah itu kan pembangunan pasar itu kan juga masuk ke dalam aturan Perpres nomor 80 tahun 2019 terkait percepatan pembangunan strategis nasional itu. Nah di Kota Batu itu kan tidak hanya pasar nih Mbak, di salah satunya itu ada pembangunan kereta gantung. Nah itu gimana Mbak menurut Mbak Kiki terkait pembangunan kereta gantung? Oke, jadi memang percepatan pembangunan nasional itu dia adalah perpanjangan mandat dari percepatan pembangunan nasional ya, yang kalau di nasional itu penanggung jawabnya adalah Bappenas. Kalau di daerah berarti ada di Bapeda Provinsi Jawa Timur, sama kalau di Batu tuh istilahnya Bapelitbangdanya Jawa Timur. Jadi memang kita selama apa istilah, mungkin aku mulai dari sisi pemerintah ya Mbak ya sedikit. Jadi kita tuh perlu perencanaan gitu loh. Jadi perencanaan ini adalah acuan atau pakem bagaimana APBN atau APBD itu digunakan. Kan percuma ya kita punya APBN APBD besar tapi nggak tahu nih mau diapainnya. Jadi perlu satu patokan gitu ya istilahnya di perencanaan untuk jadi semacam rambu-rambu bagaimana APBN APBD ini dihabiskan gitu ya. Nah, program percepatan nasional ini sebenarnya bagus banget ya, maksudnya dalam artian jadi kelihatan gitu loh Batu itu arahnya apa yang mau dikembangkan, potensinya apa. Kayak kemarin misalnya pasar ya, pasar itu kan bisa kita bilang salah satu denyut nadi perekonomian di Batu ya, maksudnya kalau aku melihat dengan bukan kekayaan, mungkin dengan masyarakat Batu yang mungkin kita tahu mall ya, tapi ekonomi itu lebih banyak berputar di pasar nggak sih Mbak? Nah kalau pasar yang mungkin fasilitasnya kurang baik atau apa kan orang jadi belanja nggak nyaman. Nah pembangunan pasar itu adalah salah satu contoh bagaimana pemerintah ini menyediakan fasilitas publik yang baik supaya ketika masyarakat bertransaksi ya, ketika ekonomi terutama ekonomi UMKM berputar di situ bisa lebih nyaman, itu satu. Kemudian salah satunya juga dari pembangunan cable car yang kereta gantung ya. Kereta gantung itu kan kalau saya ingat dulu sebenarnya udah dari SMA ya Mbak ya wacananya ya. Cuman kayak satu lain hal memang jadi kalau dari sisi pemerintah tuh ini kan pembiayaan infrastruktur tuh memang banyak yang harus dipenuhi ya, mulai dari unsur kelayakan proyeknya, bagaimana analisis dampak ekonomi sosialnya pada masyarakat gitu. Jadi karena cable car ini mungkin salah satu yang cukup baru ya di Indonesia. Di Indonesia tuh baru ada di Ancol, Jakarta Utara, sama kereta gantung yang untuk di Freeport, Papua. Dimana mungkin kalau Ancol jelas untuk pariwisata ya. Nah,
di Batu mungkin bisa mengambil contoh dari Ancol juga gimana, oh ada objek baru loh gitu. Dan mungkin kan kalau kita tahu Batu itu sebutannya ini ya Mbak, the Klein Switzerland ya, Swiss kecil. Jadi mungkin ini kayak ke Swiss gitu ya, ada kereta gantung. Itu akan jadi satu hal yang sangat bagus sekali untuk mendongkrak pariwisata ya, bukan hanya dari sisi pendapatan asli daerah, tapi juga bagaimana bisa membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman anak muda nih di Batu, bahwa oh ada objek wisata lain yang bisa kita kelola gitu. Kalau dari sisi pembiayaan infrastrukturnya memang perlu dikaji lebih lanjut lagi bagaimana memastikan pembiayaannya cukup, kemudian proses pembangunannya juga lancar, dan memang ketika proses pembangunan itu bisa melibatkan semua masyarakat, semua unsur yang ada di Batu. Jadi it's a very good start gitu, tapi yuk nih anak Batu semuanya melo oreo cendeloto gitu ya, maksudnya ayo terlibat nih, ini proyek kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang tepat, awasi, terus bantu mengingatkan. Kan kita bisa channel-channel pemerintah itu kan banyak ya untuk menyampaikan pendapat gitu. Jadi intinya apa yang ada di Batu ini kita harus kayak punya semacam apa ya, sense of belonging itu apa sih, kayak rasa memiliki gitu loh Mbak. Jadi awasi, kemudian apa namanya, kita terlibat juga, kemudian nanti kalau sudah jadi ya bantulah promosiin, atau kalau misalnya ada saudara-saudaranya, temannya ke sini, promosiin gitu. Jadi pembangunan proyek strategis ya, termasuk pasar dan cable car itu nggak bisa berhenti di tahap selesai bangun, tapi dari lengkap ya Mbak ya, perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, sampai bagaimana operasional dan maintenance-nya gitu, supaya aset yang dibangun dengan macam-macam ya, bisa dari sumber APBD atau sumber lainnya, itu benar-benar hidupnya lebih lama gitu, nggak rusakan ya, jangan dicoret-coret juga, jangan apa, dan bisa tetap memberikan kontribusi yang maksimal buat ekonomi di Kota Batu. Nah, untuk pembangunan cable car ini Mbak, sesuai dengan aturan tersebut itu bahwa pembangunannya ini tuh dari swasta. Nah, jadi melibatkan masyarakat juga. Biar masyarakat itu seperti Mbak Gigi bilang itu harus memiliki rasa kepemilikan juga. Jadi nggak hanya sebagai oh itu ada cable car, aku nggak bisa naik nih gitu kan, karena harga tiketnya segini. Nah, ini kita coba kaji bersama untuk biar masyarakat itu tuh bisa bisa naik wisata tersebut gitu loh Mbak. Jadi masyarakat itu nggak hanya nonton aja, tapi ya harus bisa memiliki gitu loh, bahwa cable car ini tuh juga punyamu loh gitu loh. Jadi, nah terus nih Mbak, ada nggak sih Mbak ide spektakuler yang yang dapat mewakili generasi muda ini terkait pertumbuhan ekonomi? Misalnya nih dari segi unit usaha ataupun seperti persiapan sistem, perbaikan sistem kayak gitu. Nah itu ada nggak Mbak dari Mbak Gigi? Oke, ini mungkin nggak apa ya Mbak, sedikit cerita background ya. Jadi aku dulu tuh sempat, kalaupun aku mungkin nggak kuliah di Jakarta, nggak kerja di Jakarta, aku tuh pengen punya usaha di Batu. Gitu. Apa itu Mbak? Mungkin sebelum ini ya, sebelum ramai, aku dulu tuh pengen punya semacam kayak restoran, tapi yang jajanan khas Batu gitu loh Mbak. UMKM Kota Iya, Batu. UMKM. Tapi saya kayak, kita kan tahu ya banyak ibu-ibu yang dia punya usaha keripik kentang, kemudian keripik buah gitu, atau jajanan-jajanan khas Batu lainnya. Nah, ini tuh belum banyak istilahnya hub-nya. Hub itu apa ya kalau bisa kayak pusat UMKM-nya. Jadi kayak masih bergerak dewe-dewe gitu loh. Padahal ketika kita punya produk UMKM itu tuh nggak cuma berhenti dari sisi produksi gitu loh Mbak. Jadi perlu kita pikirkan marketingnya, jalur distribusinya, bagaimana kemudian nggak cuman Wong Batu, Malang toh yang tahu krepek gitu loh, bahkan bisa nasional, global dan lain sebagainya, bisa ekspor. Nah sekarang mungkin sudah dari Diskoperindak ada ya beberapa hub UMKM di beberapa kecamatan, tapi menurut aku ini perlu melibatkan anak muda juga gitu loh. Jadi kayak misalnya mungkin anak muda, mungkin seusia kita ya Mbak ya, mungkin udah pernah kuliah akuntansi, ekonomi atau marketing gitu. Nah, boleh dibantu gini yang kayak Bapak Ibu yang punya UMKM ini dirangkul supaya mereka packagingnya lebih baik, produksinya lebih baik, lebih efisien, atau mungkin sudah mulai diotomatisasi dengan mesin gitu. Jadi produksinya lebih banyak, packagingnya lebih oke, distribusinya lebih meluas lagi gitu. Jadi Batu itu banyak banget UMKM yang sudah mulai dirangkul beberapa, tapi kayaknya masih bisa lagi deh dimaksimalkan gitu. Jadi aku tuh kepikiran kayaknya mungkin entah setiap
kecamatan apa setiap desa kelurahan itu ada hub UMKM-nya yang kemudian dibina dari pemerintah atau swasta juga bisa ya, dari unsur LSM atau NGO, supaya nggak cuman berhenti di produksi gitu, tapi masa hidupnya lebih panjang. Nah, logikanya adalah ketika bisa marketingnya, sponsornya, dan segala macam, itu kan akan membuka pekerjaan yang lain juga gitu. Kita yang anak-anak muda ini bisa bantu di sisi manajemennya gitu, bisa kemudian mungkin jadi marketingnya, PR-nya, yang ini loh ada produk kita gitu. Jadi tidak kemudian menghilangkan pekerjaan Bapak Ibu UMKM ini, tapi justru membuka pekerjaan buat anak batu lainnya gitu ya. Kalau bukan anak batu yang promosiin UMKM kan siapa lagi kayak gitu ya. Nah mungkin tadi sama satu lagi ini ya Mbak ya, idenya itu terkait ada hub UMKM sih. Aku pengennya tuh kayak gitu. Terus mungkin selain hub UMKM, kayaknya tuh kita perlu ini deh, semacam mungkin kalau di teman-teman ATF atau Dinas Pariwisata kayak udah ada ya yang kayak tour guide tapi yang satu paket wisata. Nah itu tuh kayak sering kali orang-orang tuh lost in translation gitu loh kalau ke Batu, kayak kayaknya wisata tertentu aja, padahal itu kayak apa ya, mungkin apa ya Mbak, agak jauh, cangar gitu kali ya mungkin. Nah itu tuh kayak belum tersentuh gitu loh. Jadi mungkin ada semacam istilahnya apa ya, satu paket wisata gitu yang semua orang tuh punya satu standar gitu loh. Jadi semua tour guide, semua anak-anak Batu, anak-anak muda yang mau promosi pariwisata ini punya satu pakem. Kita tuh punya beragam potensi dan bisa banget dieksplor. Jadi biar nggak itu-itu aja gitu. Paling itu sih Mbak. Jadi apa ya, merangkul lebih banyak UMKM dan objek wisata, lagi-lagi balik ke potensi Batu supaya lebih well presented, lebih well packaging. Jadi semua orang lebih mudah mengenalnya. Ya. Nah terus nih Mbak, untuk anak-anak muda Kota Batu ini gimana sih bisa bersaing secara global nih? Jadi nggak hanya di Kota Batu aja, tapi mereka ini bisa bersaing di Jakarta mungkin, ataupun secara internasional gitu Mbak. Sebenarnya kalau dari sisi bersaing tadi udah sempat kita bahas ya Mbak. Yang pertama SDM, kemudian keinginan untuk belajar. Nah aku nggak tahu kenapa, mungkin apa ya, jangan terlalu nyaman atau cukup puas dengan hanya mungkin sekolah di jenjang tertentu aja. Kalau misalnya punya rezeki, punya kemampuan, dan kalau nggak salah di Batu itu juga ada ya beasiswa buat teman-teman yang mau melanjutkan untuk potensi tertentu. Misalnya kalau mau pertanian, perkebunan, atau agrowisata, itu bisa dibiayai oleh pemerintah. Nah, jangan hanya belajar cepat puas di bangku formal saja gitu. Teman-teman juga harus belajar di tempat informal lainnya, kayak aku tadi bilang, online course gratis tuh banyak banget kayak gitu, dan kita tuh belajar nggak cuma dari buku, nggak cuma dari sekolah gitu. Jadi terus tumbuhkan keinginan belajar ini. Kayak aku anak nerd banget belajar, enggak ya? Maksudnya nggak yang belajar banget, tapi kayak jangan cepat puas gitu loh, selalu mengembangkan diri. Jadi harapannya apa, kompetensi kita, kualitas kita sebagai SDM itu tetap terus relevan walaupun zamannya berubah-ubah. Nah, dan kita pun sendiri juga harus bersiap menghadapi perubahan, bukan hanya dari sisi kompetensi ya, hard skill, tapi soft skill juga di-upgrade ya, termasuk tadi mungkin kalau Batu pariwisata berarti kita tahu nih standar-standar hospitality secara internasional, kayak kalau di objek wisata, di hotel atau apa itu harusnya gimana, bagaimana ramah sama orang, bagaimana kemudian merepresentasikan Batu yang ramah gitu. Jadi jangan lelah belajar ya, jangan lelah mengembangkan diri, dan mulai galilah sumber-sumber belajar gitu. Jadi biar ya masa kita di zona nyaman gini aja, kan kita pasti juga pengen ya Batu lebih berkembang lebih pesat lagi, dan tentunya kita biar bukan hanya bangga ya sebenarnya, tapi kayaknya tuh hidup kita tuh lebih bermanfaat ya kalau bisa berkontribusi kembali buat Kota Batu gitu. Jadi kalau bisa sih terus belajar, terus mengembangkan diri sampai di titik dimana udah istilahnya apa ya, gak ada lagi yang bisa dipelajari, dan itu kita udah optimal nih mencoba segala channel, segala sumber untuk berkontribusi kembali buat kota kita tercinta. Gitu sih Mbak. Mbak Kiki, terima kasih banyak udah menjadi narasumber nih di ATF Sama-sama, Podcast. Dan ini sangat memotivasi sekali sih untuk bahwa anak muda itu mampu, gimana caranya tuh bisa mampu bersaing secara global. Ya, nggak hanya di Batu tok, tapi harus bisa survive dengan keadaan di luar Kota Batu, kayak gitu ya Mbak ya. Yeah. Nah, halo sahabat ATF, terima kasih. Itu tadi adalah perbincangan saya dengan Mbak Kiki yang
membahas nih tentang pertumbuhan ekonomi Kota Batu. Harapannya generasi muda Kota Batu ini bisa proaktif, inovatif, dan kreatif yang tentunya bisa menciptakan Kota Batu World Class City. Thank you, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!